Berkaitan dengan iklan di ANB Channel, mengapa masih ada iklannya sementara katanya iklan itu tidak terkontrol? Mengenai video ANB Channel yang ada iklannya, kalau nggak salah sejak 2021 bukan 2021 YouTube membuat kebijakan baru. Semua video yang diupload di YouTube dikasih iklan. Itu kebijakan baru. Dulu diserahkan kepada pemilik channel. Kalau mau dimonetize, maka nanti dikasih iklan, terus sharing profit, sharing penghasilan. Sehingga dulu sebelum ada kebijakan ini, Anda bisa niteni, begitu video ada iklan, oh berarti dimonetize. Sejak 2021 semua video oleh YouTube dikasih iklan, mau dimonetize maupun tidak dimonetize, mau dicari iklan maupun tidak dicari iklan, semuanya dikasih iklan. Karena YouTube sendiri itu kan punya beban server sekian banyak video. Kita buat video ditaruh di server YouTube, ibarat ditaruh di gudang. Nah, ketika YouTube harus nyimpen server yang menampung sekian banyak video, ada banyak yang perlu dia siapkan, mulai hardware-nya, bahkan termasuk keamanannya. Di mana server YouTube disimpan? Nggak ada yang tahu, Pak, dirahasiakan. Itu kalau dibom mungkin setengah internet mati itu. Misalnya servernya Google itu di mana? Itu kan dirahasiakan. Karena kalau sampai ini diserang rusak, data internet yang demikian banyak, mungkin banyak yang hilang. Sehingga mereka harus terbebani biaya ini. Maka saat terbebani biaya ini, sementara pemilik channel dikasih pilihan antara boleh pasang iklan dan boleh tidak pasang iklan, nanti akan mengurangi pendapatan YouTube. Akhirnya YouTube membuat kebijakan semua dikasih iklan. Nah, kalau dimonetize setelah tahun 2021 tadi, kalau dimonetize nanti dia bisa dapat duit. Tapi kalau tidak dimonetize, dia nggak dapat duit. Itu bedanya. Tapi semuanya ada iklan. Maka Anda mau nonton video apapun, sampai video masyayikh dari Timur Tengah ada iklan. Video mana lagi ada iklan, karena ditaruh di YouTube. Kebijakan YouTube seperti itu. Terus bagaimana caranya kalau kita nggak pingin ada iklan? Ya kamu daftar YouTube Premium. Kalau kamu daftar YouTube Premium, tidak ada iklan, tapi bayar. Sehingga kalau ada iklan, jangan salahkan yang punya channel, tapi salahkan yang punya HP. Kenapa kamu tidak ikut YouTube Premium? Sebab karena kebijakan itu semua video ada iklannya. Tapi ya mohon maaf ya, kadang sebagian orang yang gampang komentar sebelum paham ilmunya, akhirnya sudah terlanjur mencela, tapi nggak bisa dia tarik coba. Terus kalimat celaan itu terbang kemana? Itu kan nggak hilang. Sudah terkadung dia mencela, ya, membabi buta, menyatakan nggak seneng dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang isinya sibabul muslim, mencela orang muslim, dan itu terbang kemana-mana tidak tahu. Kalau kemudian tidak kembali kepada orangnya, maka dia akan hinggap di orang yang dicela. Oleh karena itu, ya waspadalah dengan yang namanya komentar, sebab semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar kecuali di sana ada malaikat raqibun atid yang selalu mengawasi dan hadir mencatat semua komen kamu, baik di YouTube, di IG, di Facebook maupun di tempat yang lain. Wallahu alam. Yang berikutnya, Ustaz, apakah hukum merawat kucing itu makruh atau sunnah? Apakah merawat kucing itu makruh ataukah sunnah atau mubah? Hukum itu ada berapa? Hukum itu ada berapa, Pak? Hukum ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Udah?
Kalau dalam urusan dunia, hukum asalnya apa? Urusan dunia mubah. Ketika memberikan pengaruh yang baik, dia naik jadi sunnah karena pengaruhnya. Tapi ini pun tergantung niat. Hal mubah bisa jadi sunnah karena pengaruhnya, dan ini tergantung niat. Ketika dalam kondisi darurat jadi wajib. Ketika dalam kondisi darurat, jika kau tidak melakukan hal ini akan mengancam keselamatan, maka statusnya jadi wajib. Baik. Dan berkaitan dengan merawat kucing, menyebut selain mubah itu butuh dalil. Menyebut selain mubah itu butuh dalil. Karena hukum asalnya urusan dunia. Saya ulang ya, menilai semua aktivitas dunia selain mubah itu butuh dalil. Misalnya pakai peci hitam sunnah, nah itu butuh dalil ya. Pakai peci putih makruh, itu juga butuh dalil. Maka menyebut urusan dunia, memakai seperti ini sunnah atau makruh selain mubah, itu butuh dalil. Tapi kalau menyebut hukumnya mubah, nggak butuh dalil, karena hukum asal mubah. Apa hukum asal pakai baju lengan panjang? Apa hukum asal pakai baju lengan panjang? Kalau Anda jawab mubah, nggak perlu dalil. Tapi kalau ada yang mengatakan menurut saya sunnah, dalil Bapak apa? Kalau nggak ada dalil, jangan bilang sunnah, karena mengatakan sunnah, makruh dan seterusnya itu butuh dalil. Maka kalau sampai ada yang mengatakan merawat kucing makruh, dia harus datangkan dalil. Sebab berbicara hukum selain mubah untuk urusan dunia, ini harus ada dalil. Ini kaidah berkaitan dengan memberikan hukum urusan dunia. Wallahu alam, kesimpulannya berkaitan dengan merawat kucing sama sebagaimana merawat kambing, sama seperti merawat burung dan yang lainnya, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Baik. Nah, kalau kemudian merawat kucing, hak apa yang perlu dipenuhi? Hak apa yang perlu dipenuhi? Ya, nutrisi. Hanya nutrisi. Hanya nutrisi, Pak? Iya. Karena seperti itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita yang disiksa, dihukum oleh Allah gara-gara kucing. Sajanatha wala tut'imha wala tursilha. Dia kurung kucing itu, tidak dikasih makan, tidak dia lepas, hatta matat, sampai kucingnya mati. Fadakhalatin nar, maka si wanita ini masuk neraka. Sehingga hak orang merawat sesuatu adalah ngasih nutrisi, walaupun tidak dikawinkan. Sehingga misalnya ngerawat kambing dari mulai bayi sampai disembelih, nggak pernah diajak kawin, maksudnya dikawinkan ya, tidak pernah dikawinkan. Gimana hukumnya? Dosa atau tidak pemiliknya? Tidak. Orang merawat burung cuman seekor, nggak pernah dicarikan pasangannya, dosa atau tidak? Tidak. Karena untuk merawat binatang, tidak mengawinkan binatang, itu tidak berdosa. Sehingga pada posisi ini, ketika orang merawat kucing dan tidak pernah dikawinkan, mau berahi mau apapun dibiarin aja, itu tidak dosa. Namun kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati, maka berdosa. Karena itulah para ulama mengatakan ada 3 sebab wajibnya nafkah: pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Yang wajib dinafkahi karena pernikahan, istri. Yang wajib dinafkahi karena nasab, anak dan orang tua. Yang wajib dinafkahi karena kepemilikan, hewan piaraan. Siapa yang memelihara hewan, dia wajib ngasih nafkah berupa makanan, minuman. Maka orang ngerawat sapi, tapi dia nggak bisa ngasih makan sapinya karena musim kering yang berkepanjangan, pilihannya 2: sapinya dijual atau sapinya dimakan.
Kalau dimakan kan disembelih ya, sehingga tidak menyiksa itu sapi. Cukup. Baik, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang yang baru mengenal manhaj Ahlussunnah dan saya bekerja di salah satu bank konven. Saya ingin keluar dari pekerjaan saya, akan tetapi saya tidak ada dana untuk membayar biaya penalti. Saya masih mempunyai utang cicilan rumah di bank tempat saya bekerja dan saya juga tidak ada dana untuk melunasi utang tersebut. Saya ingin menjual rumah saya untuk menutupi semua itu, akan tetapi kedua orang tua saya melarangnya dengan alasan susah untuk membeli rumah lagi. Baik. Dan memang salah satu di antara yang perlu kita siapkan ketika kita mau meninggalkan yang haram adalah bergabunglah dengan komunitas. Komunitas itu penting hadirin. Ketika kita tidak bisa menasihati diri kita sendiri, tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, kita butuh motivasi dari orang lain. Dan komunitas itu salah satu di antara cara agar kita bisa mendapatkan motivasi dari luar. Makanya salah satu di antara upaya untuk meninggalkan sesuatu yang haram adalah memiliki komunitas. Nah, termasuk di antara komunitas yang tidak boleh kita lupakan adalah komunitas keluarga. Karena itu untuk kajian-kajian seperti ini, kajian seputar masalah halal haram, kajian seputar masalah bagaimana fikih jual beli, bagaimana masalah mendapatkan harta dengan benar, Anda tidak boleh sendirian. Anda perlu ajak keluarga Anda, istri Anda, bila perlu orang tua juga diajak, agar ketika dalam satu rumah satu frekuensi. Karena kalau satu rumah frekuensinya sama, tidak akan terjadi gesekan, tidak akan terjadi benturan. Pemahaman istri dengan suami sama, pemahaman orang tua sama, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Karena kalau tidak, biasanya gesekan terbesar adalah pengaruh keluarga. Mungkin istrinya yang nggak kuat, atau orang tuanya yang nggak kuat, atau mungkin bapaknya, atau mungkin orang lain yang dia cintai, dia tidak kuat ketika melihat kita harus meninggalkan penghasilan yang besar. Kemudian yang kedua, saran yang bisa kita berikan untuk Anda yang punya kendala kena penalti jika harus resign lebih cepat adalah, ini pernah saya tanyakan kepada sebagian karyawan bank, antara resign dengan dikeluarkan sama nggak konsekuensinya? Beda. Jadi kalau dikeluarkan itu tidak ada penalti, tapi kalau resign mengajukan sendiri ada penalti. Baik, kalau begitu silakan Anda pilih kondisi sampai Anda dikeluarkan. Terus caranya gimana Pak? Ya sering bolos. Daripada Anda bekerja kan percuma, penghasilan Anda tidak boleh dimanfaatkan. Sudah, Anda bolos saja, nggak digaji nggak apa-apa, yang penting dikeluarkan. Lebih pilih ngojek ya, atau ikut Grab, atau ikut yang lain. Yang penting penghasilan yang halal dan tidak perlu untuk kemudian masuk kantor. Masalah dimarahi, diteror, ada, biasa, itu bagian dari interaksi dengan sesama makhluk. Dan itu konsekuensi ketika Anda harus meninggalkan sesuatu yang haram. Yakinkan kepada orang tua, insya Allah saya akan bisa mendapatkan ganti pekerjaan yang lebih baik, lebih halal, lebih berkah dibandingkan pekerjaan ini. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadikan hadirnya Allah dalam hati di waktu sholat? Terima kasih. Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan. Dan Nabi SAW mengatakan ihsan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Beliau mengatakan ka'annaka, seolah-olah kamu melihat Allah. Karena kita tidak mungkin melihat Allah sementara kita masih hidup. Nabi SAW pernah dalam hadis riwayat Muslim ketika beliau mengingatkan tentang bahaya Dajjal. Dajjal itu datang mengaku Tuhan. Nabi SAW mengatakan innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan melihat Allah, melihat Rabb kalian sampai mati.
Maka kalau ada orang yang mendoakan kita semoga cepat ketemu Allah, itu sama dengan mudah. Bahasa lainnya ya. Terus bagaimana dengan ihsan tadi? Seolah-olah melihat Allah. Ini hanya seolah-olah, bukan melihat Allah benar. Sehingga kita sholat itu seolah-olah di depan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita melihat Allah, seolah-olah di depan kita Allah. Sebagaimana ketika bapak ibu bekerja, seolah-olah bapak ibu berada persis di depan bosnya. Anda bekerja, ini laptop untuk bekerja, depan Anda adalah bos. Kemudian kadang bosnya itu keliling. Kira-kira berani nggak buka Facebook? Ya, berani tidak? Atau dia chatting di WA? Atau dia buka YouTube untuk nonton video-video? Atau dia bekerja sambil tiduran, sambil ngantuk, atau sambil telepon, berani nggak? Dia akan khusyuk dalam bekerja, karena bosnya ada di depannya. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Sehingga ketika dia sholat, dia merasa bahasanya di depan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ada cacat dalam sholatnya, karena di depannya Allah. Yang kedua, fa in lam takun tara. Kalau kamu tidak bisa mengupayakan seperti ini, seolah-olah melihat Allah kamu nggak bisa. Fa innahu yara. Yakini Allah melihat. Bosnya tidak ada di depannya, tapi di belakang Anda ada CCTV. CCTV nyambung ke bos. Sekalipun Anda tidak melihat bos, tapi Anda tahu ada CCTV dan Anda yakin ini sedang disaksikan oleh bos, kita akan tetap berusaha untuk maksimal. Meskipun kadang rotok digledoi ya, dihalangi, kurang ngerti ini. Facebooknya dibuat warna berbeda. Facebook warna pink. Oke. Di dalam sholat itu kan ada sujud rukuk dan sujud. Dalam bacaan itu ada beberapa macam. Sekarang saya contohkan, misalnya saya sholat subuh atau ya subuh saja. Pada waktu rakaat pertama saya rukuknya baca subhanallah subhanallahil azim. Terus nanti yang sujud rukuk kedua atau sujud itu beda. Subhanallahumma rabbana ini bisa tidak? Ya, pertanyaannya bagus. Kalau misalnya kita melakukan sholat, dalam satu sholat kita tumpang sari doa. Nah, gitu, kadang orang jagung kacang namanya tumpang sari. Kadang kita di sujud pertama baca subhana rabbiyal a'la, sujud kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti sujud berikutnya, di rakaat berikutnya kita baca subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Kita ganti doa-doa yang lain. Ini boleh atau tidak? Ulama beda pendapat kalau tumpang sari dalam satu gerakan. Misalnya saya ingin sholat malam sujudnya lama, nek mau maca subhana rabbiyal a'la kayaknya bosan. Akhirnya dia dicampur dengan yang lain. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Terus apa lagi? Subhana dzil jabarut wal malakut. Kemudian dicampur lagi dengan yang lain, diulang-ulang terus. Ini boleh atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hada hasan, ini baik dan itu diperbolehkan. Ini pendapat An-Nawawi rahimahullah. Beliau membolehkan dalam satu gerakan mencampur-campur doa selama semuanya sesuai sunnah. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Ini pendapat Siddiq Hasan Khan. Siddiq Hasan Khan itu muridnya As-Sakhawi. As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini cucu muridnya Ibnu Hajar. Menurut Siddiq Hasan Khan nggak boleh kayak gini, karena yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau hanya baca satu. Ini jika dalam satu gerakan. Tapi kalau beda gerakan, namun dalam satu sholat
Ulama mengatakan boleh. Sujud pertama subhana rabbiyal a'la. Sujud kedua subuhun kudusun. Sujud ketiga subhanadzil jabarut. Sujud keempat subhanakallahumma. Terserah, bisa, bebas. Kalau beda sujud boleh. Tapi kalau masih satu sujud kemudian di situ dicampur-campur doanya, tadi ada dua pendapat. Dan pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya ini tidak diperbolehkan. Karena sunnah Nabi SAW hanya baca sekali. Wallahu a'lam. Kalau misalnya saya sholat asar bacanya satu doa, artinya sama. Maghrib beda lagi. Monggo, apalagi kalau beda sholat ya. Satu sholat beda sujud boleh, apalagi beda sholat. Qobliyah subuh subhana rabbiyal a'la. Sholat subuhnya subuhun kudusun, boleh nggak? Boleh. Agar khusyuk pandangan mata kemana? Ke arah sujud, bukan ke arah sarung ya. Ke arah sujud. Makanya tolong disuasanakan tempat sujud itu jangan sampai ada yang ganggu. Hindari gambar-gambar yang membuat orang itu berimajinasi. Ini menungso nopo kewan. Di Kalimantan itu ada tradisi sajadah masjid dikasih kain putih. Hampir semua masjid yang saya jumpai di Kalimantan kalau saya sholat di situ itu ada itu semuanya, kain putih. Nanti selesai sholat digulung. Jadi tambahan pekerjaan bagi takmir. Di Jawa semacam ini yang saya jumpai di Al-Falah Surabaya. Di mana? Al-Jihad. Oh, Perumahan Dayu. Mau ditiru di sini, Pak? Apakah boleh memejamkan mata? Yang sesuai sunnah tidak perlu dipejamkan, melek ketika sholat. Kalau orang melek boleh nggak? Ya, kalau tidak ada kebutuhan maka mata itu dibuka. Nabi SAW sholat sambil melihat, bukan dengan memejamkan mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada pengkhususan bacaan untuk sholat ini atau sholat itu, misal bacaan iftitah Allahumma ba'id dan seterusnya untuk sholat wajib, sedangkan Allahu akbar kabira untuk sholat sunnah? Kaidahnya ma sabata fil nafli sabata fil fardi wa ma sabata fil fardi sabata fil nafli. Dalil yang berlaku untuk sholat wajib juga berlaku untuk sholat sunnah dan sebaliknya. Ini kaidah umum. Illa bidalil, kecuali jika ada dalil yang mengecualikan. Misalnya sholat tarawih 4 rakaat pakai tasyahud awal enggak? Tidak pakai tasyahud awal. Tapi kalau sholat isya 4 rakaat kok pakai? Nah, ini karena ada pengecualian, beda ya. Tapi secara umum antara dua sholat yang sunnah maupun yang wajib sama. Masih ada waktu, silakan yang mau bertanya. Bismillah. Misal ini ada kejadian yang sama itu tadi, ada imam itu pas sholat nangis, terus jamaah itu dia hanya yang nangis juga. Ditanya ada sholat itu kenapa nangis? Si imam itu mengatakan saya teringat waktu baca surat Al-Fajr, bacaan Bal sofa. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Artinya yang jamaah itu juga bingung. Pak imamnya nangis. Saya betul-betul gimana sudah saya lebih sama imam itu bagaimana soalnya. Ya, insya Allah salat yang bagus yang dilakukan oleh imam, beliau bisa merenungi dari bacaan yang dia baca. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini kan peristiwa di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang bersama para malaikat yang bersok-sok untuk menghakimi seluruh umat manusia ketika itu. Kalau bayangannya sampai sejauh itu, alhamdulillah, ini bagian dari perlindungan terhadap ayat Quran yang dia baca. Dan imam nangis ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nabi SAW pernah ketika beliau sakit, beliau minta agar yang menjadi penggantinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Muru Abu Bakrin ayyusalliya binnas.
perintahkan Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Tapi keluarganya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu baka." Abu Bakar itu gampang nangis. Nanti baru baca Fatihah sudah nangis, atau baru baca mulai surat apa nangis, sehingga sholatnya nanti gak rampung-rampung, nunggu nangisnya Abu Bakar. Tapi Nabi SAW tetap minta, pokoknya Abu Bakar. Dan istri beliau juga bilang, "Inna Abu Bakar." Sampai Nabi SAW mengatakan, "Antunna sawahibu Yusuf." Kamu ini seperti wanita yang ada di sekitar Yusuf, ngeyel. Setelah itu Abu Bakar yang diminta untuk maju. Wallahu a'lam. Sudah. Gerakan di luar sholat itu apakah ada batasannya, misalkan ukur apa terutama yang juga masalah menoleh arahnya akhir salam itu sampai kelihatan muka, atau ada yang sampai kelihatan muka, ada yang sampai cuman sebelah muka. Itu yang betul yang masih. Terima kasih. Batasan gerakan di luar sholat yang dilakukan ketika sholat, misalnya kukur-kukur, terus apa lagi, gendong anak, terus apa lagi, termasuk megang mushaf ketika jadi imam atau jadi makmum, apa lagi, dan seterusnya, termasuk menyesuaikan shaf. Pertama, jika gerakan ini untuk kemaslahatan sholat, diperbolehkan secara mutlak. Contohnya gerakan menyesuaikan shaf. Ini ada yang pergi karena hadas, jangan diam saja, saya nggak mau gerak, nanti kalau geser batal sholat saya. Justru kalau Anda diam, nggak sempurna sholatnya, gerak merapatkan shaf. Atau yang belakang maju, atau yang samping merapat, dan seterusnya. Mana yang paling bagus, itu yang dilakukan. Kemudian yang kedua, gerakan termasuk juga misalnya kiblatnya salah, kiblatnya harusnya ke kanan dikit, gitu ya. Maka setelah dia dapat peringatan, "Bapak, kiblatnya salah, hadap kanan, gerak." Jangan diam saja, dia harus gerak ya kanan. Karena ketika kiblatnya salah, dia diam saja, maka sholatnya batal. Cukup pakai isyarat bisa. Kiblat berada di sebelah kanan Bapak, nah, terus dia langsung mutar ke sebelah kanan. Ya. Ini belum rampung, Pak. Kemudian yang kedua, gerakan di luar kemaslahatan sholat, seperti kukur-kukur tadi ya. Ini kata para ulama, di situ diperbolehkan dengan 3 batasan. Pertama, ada kebutuhan. Yang kedua, tidak terlalu sering. Dan yang ketiga, tidak berkesinambungan. Kalau ada orang melakukan gerakan di luar sholat, di luar kemaslahatan sholat, tidak ada kebutuhan, terlalu sering dan berkesinambungan, sholatnya batal. Misalnya ada orang yang sholat sengaja kukur-kukur, dari atas sampai bawah dikukur. Padahal sebenarnya dia nggak gatel, cuman kukur-kukur saja iseng. Atau kadang dia sholat sambil dolanan kancing, atau sholat sambil dolanan jenggot. Ada tradisi misalnya masyarakat yang pakai gutroh itu ya, sholat sambil dolanan gutroh, pasangan kadang gini lagi pasangan. Padahal nggak ada kebutuhan, dia juga nyaman-nyaman saja, tapi bongkar pasang. Kita alhamdulillah kalau masyarakat Indonesia itu terkenal sholatnya paling antang dibandingkan orang luar. Bapak Ibu bisa saksikan yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan rata-rata banyak gerakan. Sampai ada orang yang ketika sholat hatinya berbunyi sholat. Ini betul ada gitu. Kalau kita jangankan ngangkat ya, materi saja kadang nggak berani, mau dinengke, ya. Padahal masya Allah musiknya itu bunyinya apa Pak?
Baik, ringtone-nya bunyinya nggak karuan, ganggu. Tapi kalau di situ ada kebutuhan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang terakhir ya. Oh, salam ya. Salam itu yang benar pipi kelihatan dari belakang atau tidak. Salam itu ada dua bentuk gerakannya ya. Yang pertama, salam ke kanan ke kiri, dan yang kedua ke kanan saja. Kalau salam dua arah, ke kanan dan ke kiri, maka pipi menoleh sempurna kelihatan dari belakang. Pipinya kelihatan dari belakang. Tapi kalau salam cuma sekali, sebagaimana yang pernah dipraktikkan Nabi SAW dalam hadis dari Aisyah, hanya serong ke arah kanan sedikit, mintil qa'i wajhi, cuman gini saja. Nah, terus balik lagi, dia lurus, serong dikit, selesai. Hanya dengan mengucapkan Assalamualaikum sekali, dan itu diperbolehkan. Makna dari hadis juilan qurratan di salat itu apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah jadikan ketenangan batinku dalam salat. Setiap orang punya masalah, dan masing-masing kita punya cara untuk menenangkan hati, menenangkan batin, menenangkan diri. Ada orang ketika punya masalah, nih gak ngerokok itu gak hilang-hilang. Nah, ini ketika dia punya masalah jadi ada bisa mutu. Nah, kemudian ada juga yang ketika punya masalah, kadang dia lari menenangkan diri dengan tidur, atau dia punya masalah menenangkan diri dengan pit-pitan. Ada yang mancing. Ada yang dolanan manuk dan sebagainya. Ada banyak ragam orang ketika punya masalah dan dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Nabi Muhammad SAW, beliau punya masalah enggak? Banyak sekali masalah yang beliau hadapi ketika beliau berdakwah. Ada yang sini nyelekit kayak gitu, sana nyelekit, ini nyelekit, ini nyelekit, serba nyelekit, komentar-komentar orang-orang munafik, orang Yahudi, orang kafir. Yang mungkin itu akan tertancap dalam batin beliau, sakit hati. Namun Nabi SAW selesaikan itu dengan salat. Makanya Nabi SAW ketika punya masalah, karena Rasulullah SAW idza ja'ahu amrun salat. Nabi SAW kalau beliau punya masalah, beliau salat. Karena ketenangan hati beliau di situ. Beliau menenangkan diri dengan cara salat. Coba ditiru Pak ya. Ketika punya masalah, salat. Punya masalah, salat. Nanti salat mutlak. Pokoknya sholat sunnah saja. Angger sholat ada sholat, oh bojone bingung, wah ini mesti beli utang. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari Muhammad. Terima kasih. Ini Ustaz, saya salah satu dari Racing Bibawi dulu saja. Dulu sudah bawa. Alhamdulillah. Semuanya sudah dekat Pak. Jadi saya desain per sekitar bulan Maret 2017. Saya masuk itu dari tahun 2007. Sudah 10 tahun berarti ya? Sekitar 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah ya. Alhamdulillah lewat kajian sunnah saya bisa berdaulat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang saya tanya Ustaz, di sini waktu saya desain itu saya dikasih dari perusahaan ada 2 poin. Pertama, uang jasa itu langsung dicairkan oleh pihak perusahaan. Terus yang kedua, uang yang disalurkan lewat
jam sostek, sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang saya tanyakan untuk hukum dari pemanfaatan uang itu apakah mutlak tidak boleh kita gunakan atau ada bagian yang bisa saya gunakan pribadi? Soalnya saya ada membaca dari artikel yang misalnya seorang bekerja misalnya 20 tahun misalnya di perusahaan ribawi misalnya, itu dia baru mengetahui 10 tahun terakhir bahwa pekerjaan dia itu haram. Dari situ pendapat yang saya temukan, kehalalan uang itu berlaku di 10 tahun awal dan 10 tahun terakhirnya haram maksudnya. Jadi kita pendapat besar, tanggapan dari besar bagaimana? Bapak berharap semoga jawabannya boleh gitu ya. Baik, coba kita kaji lebih dekat ya. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberkahi Bapak dan memberikan ganti yang lebih baik insyaallah. Seputar masalah penghasilan di dunia yang haram. Jadi harta haram itu ada dua. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, saling tidak ridho, seperti hasil mencuri, merampok, malah, nipu dan seterusnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim, tidak ada unsur keridhaan, tobatnya hanya satu, yaitu dikembalikan ke pemilik. Jika tidak dijumpai pemilik, maka diserahkan kepada ahli warisnya atau keluarganya. Tidak ada cara yang lain kecuali ini. Sehingga kalau dia tidak bisa untuk mengembalikannya atau kehilangan kontak dengan pemilik, maka siap-siap saja nanti ditagih di akhirat. Karena zalim tidak akan bisa diselesaikan sampai minta persetujuan dari atau minta dihalalkan oleh orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Jual beli rokok, jual beli khamar, jual beli barang-barang haram, termasuk hasil riba, termasuk sogok. Mereka itu saling ridho. Karena sogok ada yang sogok sambil nesu, sambil berundel, marah, dan ada yang sogok sambil senyum-senyum. Ketika dia ngasih sogok sambil mengucapkan terima kasih sudah dibantu, padahal nyogok nih. Baik, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, hukumnya ada dua. Pertama, jika dia dapatkan harta itu sebelum dia tahu hukumnya, maka statusnya halal. Misal ya, ada orang yang dia menjadi distributor rokok. Nah ini kok selalu rokok yang jadi kambing hitam. Ini cuma contoh gampang saja hadirin ya, bukan karena sentimen pada rokok ya. Jadi dia jadi distributor rokok. Dia kaya dari hasil jual beli rokok, sampai berhasil beli rumah, berhasil beli mobil, berhasil beli villa misalnya. Nah, kemudian setelah itu dia membaca fatwa dari MUI bahasanya ternyata rokok itu haram. Sejak saat itu dia langsung tutup dan sudah tidak lagi menjadi distributor rokok. Yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib rumah, villa, mobil yang sudah dia dapatkan? Jawabannya karena dia nggak tahu, maka semuanya statusnya halal, boleh dia manfaatkan. Tidak ada unsur kezaliman di sana. Dia dapatkan dengan cara saling ridho, dan ketika dia mendapatkannya dia tidak tahu hukum. Maka harta seperti ini boleh dia manfaatkan, boleh dia gunakan. Ini yang disebut dengan harta halal didapatkan dengan cara yang haram karena tidak tahu dan dilakukan saling ridho. Baik, kok aneh Pak ini fatwanya? Dalilnya apa? Dalilnya ada di Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat yang isinya haramnya riba, Allah tidak pernah perintahkan kepada para sahabat yang dulu pernah kaya dari hasil riba, kalian harus memiskinkan diri kalian, kuras semua harta kalian. Tidak ada perintah seperti itu. Bahkan Allah menghalalkan harta yang mereka dapatkan di masa silam.
Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya tentang masalah riba, fantaha, kemudian dia berhenti, tidak lagi melakukan transaksi riba, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam dari hasil riba, wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Namun mereka yang kembali lagi melakukan transaksi riba, dia makan riba, itulah sumber haram yang dia makan, maka dia terancam neraka kekal di dalamnya. Sehingga jemaah yang dimakan Allah, Allah membedakan dua hukum antara mereka yang mendapatkan riba sebelum tahu hukum dan sesudah tahu hukum. Yang belum tahu harta itu halal, yang sudah tahu harta itu jadi haram. Dan ini yang menjadi alasan terbesar kenapa sebagian besar karyawan bank itu tidak mau ngaji seputar masalah halal haram. Karena mereka khawatir nanti kalau tahu jadinya dilarang. Maka untuk sementara jangan sampai tahu dulu sambil mengumpulkan modal. Jadi kira-kira kalau rumahnya sudah lunas, modalnya sudah cukup untuk buka usaha, baru ngaji. Sebelum itu jangan ngaji dulu, pertahankan dulu pekerjaannya. Begitu ya. Padahal dia sudah tahu atau belum? Artinya sudah tahu, tapi ragelem tahu, nggak mau tahu. Saya nulis buku Ada Apa Dengan Riba ya. Dan buku ini pernah dibeli oleh kawan saya cukup banyak, terus dia hadiahkan ke teman-temannya. Ada salah satu temannya, ibu-ibu ya, yang menerima hadiah itu, kemudian membawa pulang buku ini. Sampai di rumahnya ketika ditaruh di hadapan suaminya, marah suaminya. Dan dia ngancam, kalau kamu sampai berani buka buku ini, kobong kamu. Jadi dia ketakutan untuk membaca buku ini, Pak. Karena suaminya pekerjaannya di bank. Padahal saya juga, kayaknya saya yakin di buku itu saya nggak pernah cerita horor. Dia ketakutan untuk buka buku ini. Baik, ini salah satu di antara contoh ketika orang itu ketakutan untuk belajar karena dia khawatir ketika yang dia pelajari bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Bagi seorang muslim yang dia sadar besok akan ada hari pembalasan, saya akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang saya miliki, pahit getir apapun konsekuensinya siap untuk saya tanggung, karena saya hidup tidak sekali. Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Islam kita tidak diajarkan siapa yang mau tobat harus menyiksa diri. Fikih yang mengajarkan siapa yang tobat harus menyiksa diri, ini fikihnya orang Syiah. Orang Syiah itu kan mereka bertobat karena tidak bisa membantu Husain. Akhirnya mereka apa? Menyiksa dirinya. Saya menyesal kenapa dulu tidak bisa membela kamu wahai Husain, terus dituduhin dasi sampai berdarah-darah, dipukuli kepalanya pakai senjata. Penyesalan yang mereka lakukan, tobat yang mereka lakukan itu dengan cara menyiksa. Persis seperti tobatnya orang Nasrani, persis juga seperti tobatnya orang Yahudi. Karena Allah persyaratkan bagi orang Yahudi yang sudah menyembah patung anak sapi, patung pedet gitu ya, patung anak sapi, mereka diperintahkan apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaihi. Silakan kalian saling membunuh, itu lebih baik bagi kalian agar Allah menerima tobat kalian. Dan walhamdulillah dalam Islam kita tidak pernah diajarkan seperti ini. Siapa yang mau tobat maka harus memiskinkan diri, nggak ada kayak gitu. Siapa yang mau tobat maka dia harus dihukum, nggak ada, kecuali untuk perbuatan yang sudah ada hukuman khusus. Seperti perbuatan zina ada hukuman had, mencuri ada hukuman had. Tapi untuk dosa-dosa yang lain nggak ada, selain hukuman kafarah ya, dan itu pun sifatnya sangat terbatas. Karena itu mereka yang sudah mendapatkan penghasilan sebelum dia penghasilan yang haram, sebelum dia tahu kalau itu haram, tidak perlu untuk dia buang. Tapi kalau dia sudah tahu, maka seketika dia sudah tahu, penghasilan itu menjadi dilarang. Baik, masuk pada soal. Terus bagaimana untuk uang tunjangan dan uang apa tadi? BPJS ya, asuransi yang diberikan oleh perusahaan.
Nanti Anda bisa tanya ke bagian finance, ke bagian keuangannya, tunjangan ini sebenarnya hakikatnya apa? Apakah aslinya gaji saya itu dipotong sekian persen per bulan, kemudian ditabung dan baru diserahkan setelah saya resign? Atau ini murni hadiah dari perusahaan? Termasuk juga yang asuransi tadi. Asuransi ini statusnya apa? Apakah dia itu gaji saya yang dipotong per bulan untuk bayar premi, kemudian setelah saya resign maka total dari premi itu diserahkan ke saya, atau bagaimana? Jika uang itu adalah gaji pokok Anda yang dipotong oleh perusahaan kemudian ditabung, dan ketika itu Anda bekerja tidak tahu kalau ini haram, maka berarti hadiah dari perusahaan ini boleh Anda terima, karena ini hakikatnya uang saya sebelum saya tahu kalau ini haram, sehingga boleh kita terima. Tapi kalau ini hadiah murni dari perusahaan, Anda resign kemudian dikasih hadiah oleh perusahaan dan tidak ada istilah uang potong-potongan yang dikumpulkan, maka uang ini tidak boleh kita terima, karena berarti uang ini kita dapatkan dari hasil kerja yang bermasalah. Sementara kita sudah tahu kalau ini dilarang. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Silakan mendekat ke mikrofon, Pak. Kita sambil mengantri untuk pertanyaan berikutnya. Saya punya utang kepada seseorang. Suatu hari orang yang meminjami uang tersebut mengatakan, "Dik, duit yang kamu pinjam kemarin wis rasa dipikir." Ini sesuai teks pertanyaannya, bukan bahasa saya. Wis rasa dipikir, tidak usah dipikir. Apakah itu artinya dia menganggap utang saya sudah lunas? Anda tanya ulang, klarifikasi, Pak. Tafsir wis rasa dipikir itu maksudnya apa? Kalau maksud dia, ya sudah saya halalkan, nggak usah dibayar, nah, itu berarti sudah lunas. Tapi kalau maksud dia, ya nanti dibayar belakangan saja, nggak usah sekarang, berarti belum lunas. Yang lebih tahu tafsirnya adalah yang mengucapkannya. Dan itu metode hermeneutika. Metode hermeneutika adalah menafsirkan sesuatu sesuai dengan bahasa orang yang mengucapkannya. Gunakan metode hermeneutik untuk masalah nyaur utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum bisnis penjualan mesin, ini nyebut merek nggak apa ya, mesin kangen water, yang bila mana penjual berhasil menjual ke orang lain akan mendapatkan bonus? Sementara ini saya masih pelajari lebih lanjut, karena saya baru dapat informasi bahwa testimoni yang diberikan oleh pihak perusahaan terkait mesinnya, karena ini kan mesin ionisasi, air itu dibuat lebih basah, ya. Air itu dibuat lebih basah. Ada surat edaran dari Departemen Kesehatan di negara kita, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang menyatakan bahasanya tidak benar kalau air itu lebih basah atau lebih asam maka itu berpengaruh pada kesehatan. Sementara motivasi untuk beli mesin ini rata-rata karena itu. Jadi saya sementara ini masih belum bisa menyimpulkan kira-kira bentuk MLM kangen water itu bermasalah atau tidak. Karena ciri khas MLM bermasalah itu pasti produknya nggak mutu atau aslinya gratis, cuman dijual karena kemudian laku, karena pembelinya itu diiming-imingi dengan bonus, sehingga motivasi dia beli itu bukan karena produk, tapi motivasi dia beli bonusnya. Nah, apakah ini berlaku untuk kangen water atau tidak? Baik, sudah siap, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusi Ustaz, mudah-mudahan bisa membayarnya. Sebelum mohon solusi itu, saya menggarisbawahi dulu apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa andai kata suatu saat kita mati, harta tidak dibawa. Ini sat-sat saja ya, serius, santai. Boleh. Ada teman yang mengatakan dalam mereka memotivasi umat secara keseluruhan gitu, apalagi ada niatan untuk
kegunaan uang itu di akhirat, katanya uang itu dibawa mati, harta itu dibawa mati. Caranya dititipkan dengan intan ilmu, umpamanya kan, bisa ada pondok pesantren, ada masjid, atau ke tempat kita libur kita, ada parkir, ada miskin. Artinya dalam pemotivasi umat, kata-kata tidak dibawa mati itu mungkin perlu dipertimbangkan. Yang kedua, mohon solusi. Apakah solusi saya itu begini? Suatu ketika ada orang punya hutang, saya katakan solusinya begini: kamu niatkan yang kuat, yang bulat, bagaimana agar hutang itu bisa punah atau lunas dan bisa lebih. Maka hitunglah hutang kamu berapa, keperluan berikut kamu perlu mobil, rumah, haji dan sebagainya, umpamanya 1 miliar. Maka niat yang kuat untuk itu. Yang kedua, dengan cara ikhtiar yang simak, kita bisa lakukan, umpamanya 8 jam untuk makan, minum, tidur, istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk agama. Maka maksimalkan 8 jam itu untuk berusaha secara maksimal, dengan terukur gitu kan. Yang ketiga, dengan tawakal, doa. Nah, di situ ada keberanian. Apakah solusi ini menurut Ustaz ada lagi solusi lain? Mudah-mudahan solusi ini ada dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai Pak ya, bawa kopi Pak. Baik, untuk yang pertama tentang masalah harta tidak dibawa mati. Jadi harta yang tidak dibawa mati, ini semua harta yang kita tinggalkan tanpa kita gunakan untuk beramal. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, yatba'ul mayyitu salasun. Ada 3 yang mengikuti mayyit. Ithnani yarji'an, yang 2 balik, yang 1 ikut bersama mayyit. Keluarganya dan hartanya kembali, tidak ikut bersama mayyit. Dan tinggal yang 1 itu adalah amalnya. Sehingga pernyataan harta tidak dibawa mati ini kesimpulan dari sabda Nabi SAW yang tadi kita sampaikan. Tapi jika harta itu digunakan untuk beramal, maka dia bagian dari amal seseorang. Sehingga ketika dia gunakan untuk wakaf, untuk sedekah jariyah, maka harta itu akan terus menghasilkan pahala selama harta yang dia amalkan tadi dimanfaatkan oleh orang lain. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, saya berikan ilustrasi bagaimana hebatnya ulama. Imam Bukhari rahimahullah itu meninggal di tahun sekitar 256 Hijriah, di usia kurang lebih 90-an tahun, 91 atau 92 tahun. Baik, usia beliau 90 tahun, Sahih Bukhari dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Berapa usia Sahih Bukhari? Kalau kita hitung sejak 256, berarti Sahih Bukhari usianya sudah 1100 tahun lebih. Sehingga Imam Bukhari karyanya jauh lebih panjang usianya. Karya beliau usianya jauh lebih panjang dibandingkan fisik beliau. Imam Nawawi, beliau meninggal di tahun 600-an Hijriah. Riyadhus Shalihin dipakai sampai sekarang. Usia Imam Nawawi 49 tahun. Riyadhus Shalihin sudah berusia lebih dari 700 tahun. Ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usianya. Dan itulah usia yang kedua. Manusia yang dia bisa mendapatkan pahala meskipun dia sudah mati ratusan tahun di masa silam. Dia terus mendapatkan aliran pahala selama karyanya dipakai. Nah, kita punya potensi yang berbeda-beda. Nabi SAW tidak meminta kepada kita, silakan semuanya jadi dai, ustadz semuanya. Beliau tidak minta seperti itu. Tapi yang beliau sarankan, masing-masing yang punya potensi, silakan manfaatkan potensinya untuk memberikan manfaat bagi umat dan buat karya yang besar yang nilainya lebih panjang. Sebisa mungkin karya kamu itu lebih panjang dibandingkan usia kamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, An-nasu ma'adin, manusia itu ibarat barang tambang. Yang namanya barang tambang hadirin, satu jenis atau beda jenis? Beda jenis. Ada banyak ragam barang
tambang. Ada barang tambang kelas A, kelas B, kelas C, begitu ya. Ada barang tambang yang 1 gram harganya 500.000. Ada yang 1 gram harganya jutaan. Anda main ke Martapura, ada apa di sana? Hah? Ada akik, ya, ada batu apa lagi? Itu per gram atau sekian gram harganya ratusan ribu, bahkan jutaan. Ada barang tambang yang segunung cuman puluhan ribu. Ada yang banyak sekali nggak laku, meskipun semuanya bermanfaat dan semua punya potensi yang berbeda-beda. Sehingga meskipun barang tambang itu nilainya berbeda-beda, tapi satu sama lain ketika berinteraksi mereka saling melengkapi. Sehingga nggak bisa, kita tidak boleh mengumpulkan barang tambang yang lain selain yang mahal, hanya boleh mengumpulkan yang emas saja. Ya apa mungkin kamu mau bangun rumah pakai emas? Kan kamu tetap butuh batu bata, kamu butuh semen, kamu butuh pasir, kamu butuh kerikil. Meskipun itu semuanya lebih murah. Sehingga jamaah dimakan Allah, manusia digambarkan oleh Nabi SAW ibarat barang tambang. Artinya mereka punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang punya potensi paling besar, yang bisa memberikan banyak manfaat bagi umat idza faqahu, kalau mereka arahkan untuk agama. Sehingga silahkan yang punya potensi diarahkan. Saya punya jabatan, apa yang bisa saya berikan dengan jabatan saya untuk kemaslahatan umat? Saya punya potensi di harta, apa yang dia bisa gunakan untuk kemaslahatan umat? Dia punya potensi di ilmu, dia punya potensi di tempat yang lain. Silahkan masing-masing kembangkan potensinya dan buat karya yang usianya lebih panjang dibandingkan usia kita. Karena kita sedang merencanakan umur yang kedua, yaitu kondisi ketika kita sudah meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala kepada kita. Baik. Kemudian untuk kasus atau pertanyaan yang kedua terkait masalah solusi utang, yang Bapak sampaikan ini sebenarnya kesimpulan dari sabda Nabi SAW. Salah satu di antara motivasi yang beliau berikan untuk mereka yang punya utang adalah perjuangkan agar utang itu segera lunas. Artinya memiliki semangat untuk bayar. Jangan sampai muncul keinginan untuk membawa lari uang orang lain. Nabi SAW pernah mengatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya keinginan kuat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu untuk melunasinya. Dan bentuk keinginan kuat untuk melunasi bisa ditunjukkan dengan dia kerjanya serius, kemudian dia membatasi pengeluaran pribadi sekiranya tidak terlalu dibutuhkan, dipangkas. Kemudian yang ketiga, kalau dia punya aset yang tidak produktif dijual dalam rangka untuk menutupi utang, karena dia tahu ini tanggung jawab besar yang harus dia segera tunaikan, maka dia berpuasa, dia bersabar bagaimana caranya agar utangnya bisa segera lunas. Orang yang seperti ini dijamin oleh Nabi SAW, addallahu anhu, maka Allah akan membantu dia untuk agar mudah melunasi utangnya. Bahkan sampai kata Asy-Syaukani, andai orang ini mati dan utangnya belum lunas sementara dia tidak mampu, atau karena dia tidak mampu untuk melunasinya, maka dibantu oleh Allah di akhirat. Gimana bentuknya? Mudah bagi Allah untuk membuat orang yang punya utang ini ridho, sehingga utangnya tidak ditagih di akhirat. Dulu kamu utang berapa? 1 juta. Kemudian Allah bisa tanya kepada orang yang utangi, mau nggak 1 juta itu diganti dengan pahala sekian? Meskipun dia nggak ridho, sampai mati dia nggak ridho, bisa jadi di hari kiamat Allah buat dia ridho. Itu salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala membantu orang ini untuk melunasi utangnya. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan dari Ahmad. Oh begitu? Ada kertas atau? Ada. Silakan untuk jamaah dari Akwal, ada yang sudah bersilakan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang tenaga kesehatan, Ustaz. Sekarang kan rata-rata rumah sakit itu di-cover oleh BPJS. Seperti yang saya tahu, BPJS masih dikatakan haram karena ada denda keterlambatan, denda jika ada keterlambatan pembayaran. Lalu bagaimana hukum pembagian uang jasa medis dari BPJS tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jadi BPJS itu ada berapa pihak yang terlibat? Dalam BPJS itu ada berapa pihak yang terlibat? Ada 4 ya. Pertama, rakyat sebagai pasien. Kedua, penyelenggara kesehatan, rumah sakit, dokter dan seterusnya. Yang ketiga, pemerintah sebagai penanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, BPJS itu sendiri, lembaganya sebagai pelaksana. Dan BPJS ini kan dibuat swasta ya oleh pemerintah. Dia bukan lembaga BUMN, tapi dia lembaga swasta. Sehingga dalam satu transaksi BPJS itu ada 4 pihak berbeda yang terlibat: pasien, rumah sakit, pemerintah, dan lembaga BPJS itu sendiri. Baik. Nah, ketika membahas masalah BPJS, kita perlu membedakan antara transaksi satu dengan transaksi yang lain. Ada salah satu di antara bentuk akad yang diselenggarakan oleh lembaga BPJS dengan penyelenggara kesehatan yang disebut dengan sistem kapitasi. Kapitasi seperti ini. Jadi misalnya ada rumah sakit atau klinik, dia dikasih dana misalnya 100 juta. Ini dana 100 juta silahkan digunakan untuk mengcover semua kebutuhan biaya kesehatan para peserta BPJS satu kecamatan di tempat kamu. Sehingga kalau banyak yang sakit, klinik ini bisa tekor karena biaya kesehatannya melebihi dari dana 100 juta yang diberikan oleh lembaga BPJS. Tapi kalau banyak pasien atau sedikit yang sakit, jarak yang berubah, maka klinik ini bisa untung. Sehingga dana 100 juta tadi dia bisa untung, bisa buntung, tergantung dari apa? Seberapa banyak pasien yang berubah. Makanya iklan klinik atau penyelenggara kesehatan dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu mereka beriklan, jika bapak ibu sakit silakan berobat ke kami. Mereka iklankan fasilitasnya, jenis obatnya, dokter-dokternya dan seterusnya. Nah, sekarang berbeda. Jadi sekarang mereka itu lebih banyak menekankan kepada masyarakat untuk banyak menjaga kesehatan, ya, jaga kebersihan, ya. Sehingga sebisa mungkin mereka itu dibuat biar nggak gampang sakit, waspadai wabah-wabah ini. Jadi kampanyenya itu kampanye untuk menjaga kesehatan. Dan ini gerakan yang positif ya, menyadarkan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Nanti kalau sakit nggak usah periksa ke kami, keroan dulu saja. Jika sakit berlanjut hubungi dukun. Sehingga jamaah yang dilakukan Allah, cara seperti ini sangat tidak menguntungkan rakyat. Karena dengan cara seperti ini lembaga atau penyelenggara kesehatan mereka juga tertekan. Bagaimana sebisa mungkin agar jangan sampai pasiennya membengkak biaya kesehatannya. Sampai saya sempat mendapatkan cerita. Jadi klaim itu kan dibatasi kalau pondok, kalau tinggal di rumah sakit maksimal sebanyak 3 hari. Ada pasien yang dia masih sakit, jadi 3 hari mondok dia masih sakit. Tapi oleh pihak rumah sakit ini harus keluar dulu. Jadi dianggap dia sudah sembuh, keluar, terus nanti daftar lagi. Kenapa? Karena kalau 3 hari dilanjutkan, nanti tidak di-cover oleh BPJS. Siapa yang makin sakit hati ini? Pasiennya, kan kasihan pasiennya. Yang seharusnya dia bisa beristirahat lebih lama, tapi harus dibawa keluar dulu ya, pontang-panting ke rumahnya. Padahal bisa jadi dia harus melakukan perjalanan yang jauh, sehingga yang jadi korban malah pasiennya. Karena itu dengan pertimbangan seperti ini, beberapa asatidzah mereka menyimpulkan bahwasanya BPJS di tempat kita belum bisa dikatakan sesuai syariat,
dan kita disarankan selama belum diwajibkan untuk sementara ditahan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Cukup. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang lain yang melalui kertas dan belum sempat kita bacakan. Tapi insya Allah masih ada forum yang kedua ya. Besok di waktu yang sama di mana Masjid Imam Syafi'i. Insya Allah forum di Imam Syafi'i lebih banyak tanya jawab. Nanti pertanyaan yang disampaikan di sini insya Allah kita bawa di Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap upaya kita dalam mencari yang halal, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.